Bapa yang baik, hari ini Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu sedang berkumpul di tempat ini Tuhan, sedang menantikan nasihat Tuhan, sedang menantikan bahkan semangat dari Tuhan untuk kami tetap berdiri tegar di tengah badai kehidupan kami yang berat hari-hari ini. Oleh karena itu Bapa yang baik, biarlah Engkau bekerja berkarya dengan luar biasa, dan izinkan hamba-Mu Tuhan untuk dapat menyampaikan suara-Mu, sehingga yang hamba-Mu sampaikan bukan suara hamba-Mu, tetapi suara daripada Roh Kudus sendiri yang boleh nampak dan beracara dengan heran dan luar biasa. Oleh karena itu Bapa, urapi hamba-Mu dengan urapan-Mu yang selalu baru, sehingga apapun yang hamba-Mu keluarkan dari mulut lidah bibir hamba-Mu, bahkan roh hamba-Mu yang telah diperbaharui, maka Tuhan akan memberikan hal-hal yang dahsyat di dalam firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah, ini akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang percaya dan diberkati Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ini kemarin Bu Siani lagi bagi-bagi angpau nih, gongsi facoy. Dia sengaja datang hari ini pakai baju merah karena mau bagi-bagi angpau nih. Yang masih belum bekerja dan masih bujangan boleh tinggal menghadap Ibu Sieni. Gongsi faco ya bagi semua yang merayakan merayakan tahun baru China atau Imlek atau Imlek lah ya. Tahun ini tahun apa? Waduh, hebat ya, giliran Alkitab aja. Kita lanjut ke kitab Kejadian berapa? Agak bengong. Tapi kalau tahun ini tahun apa? Ular apa? Kayu. Emang ada ular kayu? Ular kan ular ya kan, mana ada ular kayu, coba saudara pikir. Ya udah, ular kayu. Yuk kita lanjutkan ya Bapak Ibu Saudara tentang keteladanan kehidupan Abram. Namanya masih Abram, belum dirubah menjadi Abraham. Kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 14 saja. Mari saya undang untuk Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kalau masih kuat berdiri, kalau nggak kuat berdiri, duduk saja nggak apa-apa. Ayat yang pertama kitab Kejadian pasal 13 ini dikatakan demikian. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Ayat yang kedua. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ayat 4. Datanglah mezbah yang dibuat dahulu ke sana, disitulah Abram memilih Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Ayat ke-6. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk tinggal bersama-sama, sebab harta milik mereka banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Peris diam di negeri itu. Ayat ke-8. Janganlah kiranya ada perkelahian di antara aku dan engkau, dan antara para gembala daripada gembalamu, sebab mereka ini dapat. Haleluya. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ayat 10. Lalu Lot merayapkan pandangannya dan melihatnya bahwa seluruh negeri dan badan-badannya seperti tanah Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora.
Bab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ayat 12. Di mana? Di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ayat ke-14 kita baca yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Saya lanjutkan ayat ke-15. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, kita lanjut pada kitab Kejadian. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, kita tahu pada saat ini kita sudah memasuki pelajaran tentang serial kitab Kejadian pasal 13. Di mana kisah Abram dan Lot ini, disinilah mereka berpisah. Sebenarnya banyak kisah menarik melalui kisah Abram dan Lot ini yang dapat kita pelajari seterusnya setelah ini. Dan saat ini kita akan melihat bagaimana cara pandang dari sisi Abram sebagai orang yang telah dipilih Allah untuk menjadi berkat dan untuk menjadi bangsa yang besar dan diberkati Tuhan. Yuk kita bedah satu persatu, kita lihat mengenai Abram. Pada saat terjadi perkelahian antara Abraham atau gembala Abram dan gembala Lot, maka Abram lebih memilih mengalah atau dia mau menang atau dia tamak sendiri. Dia lebih memilih mengalah. Itulah dia itu bukan orang yang tamak. Dia rela rugi dan tidak kaya untuk saudaranya. Saya ulangi lagi kitab Kejadian pasal 13 ayat 8 dan 9 saja. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dengan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Lihat saudara, perhatikan garis bawahi. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Tapi hari-hari ini orang zaman sekarang berbeda. Kalau orang ke kiri, kita ikut ke kiri. Orang jualan bakmi, kita ikut jualan bakmi. Orang jualan ayam mati rame-rame, kita ikut jualan ayam mati, saudara. Bukan ayam hidup ya. Ayam mati itu berarti ayam yang sudah mati. Nah, saudara, tapi hebat dan luar biasanya Abram. Dia bilang di sini dia mau mengalah, saudara. Padahal kalau secara logika, secara kepemimpinan, secara structure, kalau kita perhatikan baik-baik, lebih tinggi mana Abram sama Lot? Lebih tinggi Abram. Abram punya power, Abram punya segala-gala, dan yang lebih penting bukan itu semua. Abram punya harta, mungkin Lot juga punya harta. Abram punya istri, Lot juga sama punya istri. Sama-sama punya segala-galanya. Tetapi yang Abram punya, tetapi Lot tidak punya, itu satu hal. Apa Bapak Ibu Saudara? Satu hal Lot tidak punya, yaitu hubungan yang intim dengan Allah. Abraham yang diperintahkan untuk, dari kemarin kita sudah belajar sebelum sampai ke tanah Kanaan, Abraham berpindah-pindah, dan itu semua atas instruksi daripada Tuhan, atas perintah daripada Tuhan. Itu yang Lot tidak punya dan tidak miliki. Abraham adalah the leaders, sedangkan Lot adalah followers. Lot adalah pengikut, Abraham adalah pemimpin. Tetapi sungguh luar biasa, Lot itu tidak mau mengakui tentang kepemimpinan Abraham. Dia tidak mau mengakui bahwa Abraham itu adalah pimpinannya. Abraham memegang mandat dari Tuhan, dan Lot tidak pernah memegang mandat dari Tuhan. Lot hanya sebagai pengikut, Abraham memegang mandat penuh dari Tuhan. Kalau mungkin zaman sekarang, presiden atau raja yang memegang mandat penuh dari rakyat.
Itu yang dimiliki, sedangkan Lot tidak memiliki apa-apa. Tapi sungguh luar biasa ketika ada gembala-gembala Lot, gembala Abraham sedang bertengkar, bahkan berkelahi. Apa yang diambil keputusan oleh Abraham itu adalah keputusan yang sangat-sangat luar biasa. Itu menandakan sebenarnya Abraham ini sudah mencerminkan bayang-bayang daripada Kristus di kitab Perjanjian Baru. Ada haleluya. Dia mau rela mengalah. Apapun yang dia lakukan, dia mau mengalah untuk menang. Yang percaya katakan amin. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, cobalah kita lah. Kalau kita punya tanah, misalnya Ibu Sheni atau siapa di tempat ini yang punya tanah, atau Pak Silayan, kita punya tanah 2000 meter. Oke? Terus tanah itu gembala kita berantem gitu ya, orang-orang kita berantem. Kalau kira-kira Bapak Ibu Saudara punya tanah segitu, kira-kira saudara yang bagi atau saudara bilang, kalian pilih dah, nanti saya tinggal sisanya. Kira-kira gimana Bapak? Ini bukan main-main loh saudara. Ini bukan perkara kecil, bukan perkara nasi, bukan perkara bakmi, bukan perkara sepatu, bukan perkara pakaian. Ini perkara tanah. Tanah itu adalah sesuatu hal yang sangat mahal, sangat berharga zaman dulu dan zaman sekarang juga sama. Karena itu makanya nggak heran kalau tanah kita sudah habis, maka laut pun dipunyain jadi sertifikat. Ada haleluya. Begitu mahalnya tanah. Begitu mahalnya tanah, saudara. Ya kan, sampai pik saja di Banten itu harus mematok laut, pagar laut sejauh 30 km. Itu karena harga tanah mahal. Dan bayangkan, harga laut yang mungkin hanya seperak 2 perak, tetapi bisa dipatok, dan itu menjadi mahal setelah menjadi tempat tinggal bagi orang-orang kaya di Pik dan yang lainnya. Saudara yang terkasih, ini bukan sesuatu yang main-main. Zaman sekarang pun tanah diperebutkan. Zaman sekarang pun kekuasaan diperlihatkan. Agar ketika kami berkuasa, ketika kami hebat, ketika kami luar biasa, maka itu harus menjadi milik saya. Ada haleluya. Ketika kita menjadi orang yang nomor 1 di Indonesia atau mungkin di tempat di negara lain, maka semua harus nurut dengan peraturan orang tersebut. Orang tersebut seakan-akan berkuasa. Ya memang berkuasa, tetapi seharusnya dia tidak berkuasa atas segala tanah, bumi, bangunan, air, dan yang lainnya di negara Indonesia ini. Saudara perhatikan baik-baik. Mengalahnya Abraham bukan mengalah yang main-main, bukan mengalah yang sangat sederhana, tapi mengalah yang serius, saudara. Dia mau mengalah kepada Lot yang sementara tidak level untuk dia, tapi dia mau mengalah, saudara. Biarlah, kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Akhirnya Lot lebih dahulu memilih tanah yang kelihatannya subur, kelihatannya makmur, kelihatannya luar biasa, tapi ujung-ujungnya yang dipilih adalah Sodom dan Gomora. Saudara bisa bayangkan, dengan kemengalahannya Abraham rela untuk mengalah, tapi dia untuk menang. Mengalah untuk menang itu bukan berarti habis kalah nanti kita menang, bukan. Mengalah untuk menang itu memang harus sangkal diri, pikul salib. Yang percaya katakan amin. Nggak main-main, nggak gampang. Aspek yang kecil saja kita belum tentu mau mengalah sama orang. Halo? Yang paling gampang, coba saudara lagi jalan di jalanan, naik mobil, saya juga sering, darah saya sudah sering mendidih. Lalu kita lagi bener-bener jalan gitu ya, tiba-tiba ada orang yang suka main klakson. Mungkin masa kecilnya kurang bahagia. Di jalanan itu saya perhatikan, kalau saya lagi nyetir mobil, makanya kadang-kadang untuk meredam emosi saya, untuk saya tidak jadi darah tinggi, puji Tuhan sampai hari ini darah saya normal, itu saya imbangin dengan naik MRT, naik bus, naik yang lain-lain, sehingga apa saudara? Wah aman ya kan, dia mau berantem, dia mau apa, saya tinggal duduk tenang. Tapi kalau kita nyetir, kadang-kadang itu ada aja saudara, ada orang bisa tiba-tiba kita nggak ada apa-apa di lampu merah. Itu bisa-bisaan lampunya masih merah, din 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 din, ya kita otomatis nengok dong. Kalau Bapak Ibu Saudara kira-kira kesel gak?
Dan kurang ajarnya, ini kurang ajarnya nih saudara, ini kurang ajarnya. Kalau cuma klakson sekali, 2 kali, 3 kali mungkin kita ini masih klakson dulu. Habis itu dia ke kanan, dia lewatin kita, dia sikat itu lampu merah, dia turunin gitu, bego lu. Naik nggak darah saudara? Saya bilang, ini kalau saya masih dulu belum jadi hamba Tuhan, saya kejar, saya pentung itu orang. Benar, serius. Saya dulu pernah sekali waktu di Ciledug, waktu saya masih belum menikah sama ibu gembala. Waduh, itu kurang ajar, itu yang namanya apa namanya itu angkot-angkot. Saya palangin di depan mereka, terus saya bawa apa tuh namanya, bukan softball ya, apa namanya, pokoknya ada besi. Saya turun, saya nggak hajar saudara. Kalau hajar saya bisa masuk polisi kan. Saya turun, saya omelin satu-satu tuh yang namanya itu. Begitulah ketidak mau mengalahan kita, ya kan? Kalau kita nggak mau mengalah, kita seperti itu saudara. Tapi sekarang, aduh Tuhan, ya kan? Cuman saya bilang, Tuhan ampunilah dia, ya mungkin tak lama lagi dia juga nanti masuk surga Tuhan. Nggak boleh ya. Nah jadi begitu saudara, sepanjang jalanan yang kecil saja kita sering kali nggak mau mengalah sama orang lain, apalagi untuk hal-hal yang besar. Sering kali kita nggak rela, sering kali kita nggak mau. Jangan jauh-jauh, mungkin makanan juga kan, kalau lagi makan gitu kan, apalagi kita harus bayar makan, ya kan, bayar makan, tiba-tiba si A ngambilnya lebih banyak dari kita marah nggak saudara? Kecuali kita lagi ulang tahun ya, Bu ini ulang tahun, wah dia kasih semua dari babi A sampai babi C, semua dia kasih saudara. Dia harus mengalah. Nah saudara yang terkasih, inilah yang saya mau katakan. Kita harus punya sifat yang mengalah setelah kita kenal Kristus. Karena begini, kita mau buka pikiran kita hari ini. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa ketika kita menerima dengan Kristus, menerima Kristus dalam hidup kita, yang kita terima Roh Kristus itu, Roh Kudus itu yang membaharui kita, roh kita, jiwa kita atau tubuh kita. Waktu kita bertobat, apa yang diperbaharui? Yang diperbaharui apa? Roh. Perhatikan baik-baik. Manusia ada 3, roh, jiwa, tubuh. Saudara, berapa tahun saudara bertobat? Mungkin ada yang bertobat 17 tahun seperti saya. Mungkin ada yang bertobat sudah 30 tahun. Saudara bisa bayangkan, jiwa saudara sudah puluhan tahun hidup dengan keenakan, hidup dengan kebegajulan, hidup dengan keserakahan, hidup dengan ketamakan, hidup dengan kepelitan, hidup dengan segala-gala. Itulah jiwa saudara selama puluhan tahun. Roh saudara baru saja diperbaiki, baru saja direstorasi. Jadi kalau umur saudara bertobat umur 17 tahun, berarti roh saudara hari itu baru berumur 1 hari. Sedangkan jiwa saudara sudah berumur 17 tahunkah, 20 tahunkah, 50 tahunkah, 30 tahunkah. Itulah jiwa saudara. Makanya tidak heran ketika kita sedang bergumul, kita selalu seringkali kalah. Dan kita sangka, kita anggap bahwa yang kalah itu adalah kedagingan kita. Kedagingan kita itu adalah jiwa kita, bukan daging ini, bukan. Daging ini hanya diperintah oleh jiwa kita. Nah, jiwa kita yang sudah begitu senior, masuklah roh kita yang memberitahukan sama senior. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Yang terjadi apa? Kamu junior aja sok-sok tahu. Saya ini hidup dalam tubuhnya Kurniawan sudah 17 tahun. Engkau baru 1 hari bertobat, ya kan? Roh baru muncul sebagai roh yang bersemangat. Ada haleluya. Nah, persoalannya kenapa kalau saudara perhatikan orang-orang Kristen itu sering gagal dalam hidupnya, sering gagal di dalam rumah tangganya, sering gagal di dalam kehidupan dimanapun dia berada, dia sering gagal. Kenapa? Kita sering kali bertanya, why God? Ternyata yang saudara beri makan itu selalu jiwa saudara. Setiap hari saudara beri makan jiwa saudara. Ngapain ibu-ibu, bapak-bapak? Nonton drama Korea, nonton TikTok. Itu yang saudara
kasih makan setiap hari. Nonton TikTok, nggak lama kemudian khusus ada TikTok orang berantem. Saudara liatin gimana cara berantemnya, kenapa bisa terjadi berantem. Iya Pak ya? Belum lagi nonton TikTok baju-baju, sepatu, ya kan, terus apa gitu, nonton semua. Itu yang saudara hari-hari ini kasih makan setiap hari. Bukan makanan ini, bukan makanan tubuh ini, bukan. Tapi itulah yang saudara kasih setiap hari. Bahkan di gereja pun, sementara orang sedang berkhotbah, saudara masih beri makan jiwa saudara, bukan roh saudara. Perhatikan baik-baik. Artinya apa? Kalau saudara tetap konsisten dengan hal tersebut, roh saudara tidak berkembang. Roh saudara hanya mungkin 1 tahun saudara beribadah, ya kan, dikalkulasi. Jiwa saudara makin lama makin bertumbuh. Dia udah 18 tahun, ini masih tahu. Nah, caranya gimana? Kita harus stop. Segala apapun yang kita lakukan selagi kita belum bertobat, kita harus stop dosa kita. Makanya tidak heran hamba-hamba Tuhan seringkali memberitahukan, ayo dong bertobat. Stop, jangan kembali seperti semula. Engkau harus hidup baru. Apa yang hidup baru? Rohnya. Ada haleluya. Rohnya yang hidup baru, bukan jiwanya yang hidup baru. Jadi ketika saudara tidak pernah memberikan makan roh saudara, maka yang terjadi, jiwa saudara lebih dominan dan tidak mungkin saudara akan bisa lulus masuk dalam kerajaan surga. Karena jiwa saudara mengintimidasi roh saudara setiap saat. Nyaho ente? Ngerti nggak? Ngerti nggak kira-kira? Ada roh, ada jiwa dalam tubuh kita. Jiwa kita kasih makan terus. Roh kita nggak pernah kasih makan. Oke, kasih makan seminggu sekali, maka roh kita akan menjadi roh kuntet. Ya, bukan buteti, kuntet, bukan kunteti, bukan kuntet. Ya kan? Jangan sampai salah. Nah, jadi roh itu tidak diberi makan. Makanya tidak heran banyak orang tidak mau mengalah dalam hidupnya. Kenapa? Karena rohnya kerdil senantiasa. Ada haleluya. Yang kalau saudara mau ke gereja nih hari Minggu, tiba-tiba males ya, apa ya, itu yang berbicara roh saudara atau jiwa saudara? Roh atau jiwa? Jiwa. Roh saudara ingin ketemu sama siapa? Pendeta Kurniawan. Pingin ketemu, melihat wajahnya, melihat senyumnya, melihat mendengar suara Tuhan, itu yang pasti saudara. Nah, kalau rohnya itu tidak pernah bertumbuh, saudara tidak pernah ada gairah untuk mencari Tuhan. Ada haleluya. Saya perhatikan itu juga dalam kehidupan saya pribadi saudara. Nggak main-main ini. Kenapa ya Tuhan ya? Kadang-kadang semangat, kadang-kadang nggak semangat. Saya ketemu kliknya, tapi sekali klik itu saudara bisa sangat luar biasa. Begini, ketika saudara bangun, mungkin long time ago, ketika saudara bangun, saudara udah pikirin yang lain-lain. Tegang, stres ini, pikirin handphone, pikirin ini, pikirin ini. Tapi ketika roh saudara sudah bertumbuh, baru bangun tidur pun, saudara sudah mencari Tuhan. Ada haleluya. Kalau saudara sakit, ya mungkin saudara nggak bisa berlutut, mungkin saudara nggak bisa duduk berdoa. Tapi ketika saudara tidur pun, saudara waktu bangkit pun, roh saudara mengingatkan bahwa ayo kita bersekutu, kita berdoa, dan itu automatically tidak bisa dihalang-halangi. Saudara mencoba menghalangi untuk tidak bersekutu dengan Tuhan, untuk tidak berdoa, tidak bisa. Ada haleluya. Tapi ketika roh kita lemah, roh kita tidak pernah dilatih oleh hal tersebut, maka yang terjadi, kedagingan kita, kedagingan itu jangan sampai salah. Kedagingan itu tuh pendeta sering menjelaskan rada sedikit kurang pas. Kedagingan itu kita anggap nafsu kita, ya kan? Kedagingan seks lah, kedagingan tubuh kita. No. Itu semua berawal mula dari jiwa kita. Jiwa kita yang sudah dilatih puluhan tahun. Jiwa kita yang sudah mengenal makanan yang enak, ya kan? Karaokean yang enak, seks yang luar biasa, perselingkuhan, judi online. Itu jiwa kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hari ini
introspeksi ya diri masing-masing. Saya nggak bisa melihat satu persatu dari kita seperti apa, tapi paling nggak firman Tuhan hari ini bisa mengintrospeksi diri kita pribadi lepas pribadi. Mari mulai sekarang beri makan rohmu. Jangan badanmu mulu, jangan jiwamu mulu. Jiwamu kau beri makan, badanmu jadi gemuk. Kenapa saudara? Karena keinginan. Tapi kalau roh yang kau beri makan, dia akan kasih alert setiap saat. Ada haleluya, dia akan kasih alert. Hati-hati, tubuhmu sudah gemuk, hati-hati nanti engkau stroke, hati-hati kena kolesterol dan yang lain-lain. Ngerti ya Bapak Ibu Saudara? Jadi mulai hari ini ngalah menang, kita bisa mengalah. Abraham bisa mengalah itu, dia rela rugi dan tidak kaya, itu karena satu hal, karena dia punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Rohnya sama umurnya dengan jiwanya. Ada haleluya. Makanya Abraham adalah bapa segala orang percaya. Ya, itu yang pertama. Jadi mengalah untuk menang, kita harus bijak sifat itu, tetapi tidak bisa kalau roh kita tidak pernah dilatih untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan. Luar biasa. Ada amin saudara? Ya, yang kedua, kita lihat kitab Kejadian yang sama, bahwa Abraham itu tidak pernah melupakan Tuhan sekalipun Abraham kaya. Katakan kiri kananmu, jangan lupakan Tuhan, sekalipun engkau kaya, sekalipun engkau ganteng, sekalipun engkau luar biasa. Jangan pernah, ayo tos dulu dong kiri kananmu dulu, biar ingat hari ini. Jangan lupakan Tuhan, jangan tidur, jangan lupakan Tuhan, jangan semaput, jangan lupakan Tuhan. Kalau semaput, kalau kita tidur, maka Tuhan kita lupakan. Boro-boro ingat Tuhan, ingat Tuhan di alam mimpi. Bagus kalau nggak Tuhan langsung bilang, ayo pulang segera ke Kanaan, ke Yerusalem baru. Kitab Kejadian pasal 13 ayat 3, coba kita lihat sampai 4 ya. Terus satu lagi kita skip ya, Kitab Kejadian pasal 13 ayat 3 saja dulu. Yang tadi, masih yang tadi. Kita lihat saudara. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel. Ya, sampai dekat Betel. Terus apa saudara? Di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ayat yang ketiga ini, kenapa saya katakan Abraham tidak melupakan Tuhan? Karena dia kembali ke Kanaan. Dia sudah pernah ke Mesir waktu saat terjadi kelaparan. Tapi dia tobat, dia sadar saudara, dia harus kembali ke Kanaan. Artinya apa? Dia harus bertobat sekalipun dia punya uang, sekalipun dia punya harta, sekalipun dia punya kedudukan, semuanya, tapi dia tidak pernah lupakan Tuhan. Ada amin saudara? Kita sama nih semua di tempat ini. Kalau saudara masih susah, saudara bilang sedikit-sedikit Tuhan. Ada amin? Sedikit-sedikit Tuhan. Bahkan Tuhan kalau sudah susah, kita ngomongnya bukan Tuhan lagi, Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan nampak bingung kenapa nama gue diganti gitu kan. Tuhan, Tuhan, aku sedang susah, Tuhan, Tuhan. Haleluya, haleluyanya juga beda saudara. Haleluya. Waktu kita susah, kita nangis, kita terseduh-seduh, kita bilang Tuhan tolonglah kan. Tolonglah. Itu waktu saudara belum punya pekerjaan. Itu waktu saudara belum punya relasi. Itu waktu saudara belum punya apa-apa dalam hidup saudara. Saudara sedang bingung, nggak punya arah dalam hidup. Baru lulus kuliah atau baru lulus sekolah SMA, bingung. Saudara sama Tuhan, waduh, doa malam datang, doa pagi datang, semuanya datang. Doa sendiri luar biasa. Tapi ketika saudara sudah diberkati sama Tuhan, seringkali saudara lupa Tuhan. Hati-hati, kalau kita sudah punya uang, kita sudah punya kekuatan, kita sudah punya pengalaman, kita sudah punya relasi, kita sudah punya proyek yang banyak. Wow, bahaya sekali. Kan kita sudah tidak ingat lagi sama Tuhan. Tuhan sudah mulai
sedikit demi sedikit sudah mulai disingkirkan. Ada haleluya. Waktu hari Jumat malam, saya dengar Ferry membawa firman Tuhan. Wah, itu sangat menyentuh. Kenapa saudara? Karena bicara soal domba yang hilang. Tidak main-main loh saudara. Domba yang hilang itu kita pikir si A yang hilang, si B yang hilang. Kita nggak pernah nunjuk kita bahwa kita adalah domba yang hilang. Mungkin saya juga sebagai seorang pendeta bisa terhilang. Saya bisa terhilang, dan banyak pendeta yang ngetop, yang luar biasa, yang punya jemaat ribuan, puluhan ribu, dia tersesat, dia terhilang dari gereja, dia terhilang dari Tuhan, bukan terhilang dari gereja, terhilang dari Tuhan. Karena pemikiran-pemikirannya, konseptualnya sudah menjadi berbeda, terhilang, tersesat dari Tuhan. Bahkan pendeta pun yang berkhotbah menjadi pendeta yang tersesat di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, hati-hati. Kalau kita sudah punya segala-galanya, maka kita sudah lupa sama Tuhan. Semakin kaya harusnya kita semakin bergantung sama Tuhan, bukan semakin kaya kita bergantung sama uang, bergantung sama deposito kita, bergantung sama mobil kita, bergantung sama rumah kita. No. Tapi kita harus bergantung penuh sama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Hati-hati saudara, ketika saudara bergantung kepada hal-hal yang fana dalam kehidupan saudara, maka saudara akan terlepas. Nah, ketika itu terjadi saudara, maka nggak ada lagi penawar dalam kehidupanmu. Hati-hati. Waktu saudara sudah belum mengenal Tuhan, maka saudara bilang begini, ya kan? Halo, saya harus memberikan persepuluhan yang luar biasa sama Tuhan. Luar biasa Abraham. Kejadian 14 ayat 20 membuktikan bahwa Abraham terus memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Coba kita lihat Kejadian pasal 14 ayat 20. Ada jemaat yang mau baca satu supaya mengingatkan kita semua. Bangkit berdiri. Satu ayat ini untuk memberkati kita semua dengan luar biasa. Kejadian 14 ayat 20. Yuk, mau bangkit berdiri? Ya, 1, 2, 3. Nggak apa-apa, ini bagus, semangat. Ayo Pak, silakan. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, amin, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu, lalu akan memberikan kepadanya 10 dari semuanya. Amin. Tuhan memberkati. Lihat Bapak Ibu Saudara, terima kasih Pak. Lihat Abraham yang sudah kaya raya, yang sudah luar biasa, dia tidak pernah lupa memberikan persepuluhannya. Persepuluhan bukan, kalau kita bilang persepuluhan baru di kitab Maliaki Pak, no. Makanya kalau kita belajar firman Tuhan itu, kalau berseri begini, kita jadi ngerti, Pak, perpuluhan sudah ada pada zaman Abraham. Ada haleluya? Abraham sudah ada. Jadi yang saya mau garis bawahi begini, kita terus doakan buat kita sajalah jemaat yang kecil, atau mungkin juga dengan orang-orang di luar. Waktu saudara belum bekerja, waktu saudara memohon kepada Tuhan tunduk, ya, saudara bilang, Tuhan, tolong Tuhan, berikan hamba pekerjaan, nanti aku akan berikan persepuluhan atau 20% atau whatever janji saudara. Tapi ketika saudara sudah memulai itu semua, saudara sukses, saudara mulai melupakan Tuhan. Apakah ada akibatnya? Bisa iya, bisa tidak. Saya tidak pernah mau diktatif untuk persepuluhan. Diktatif itu berarti pengajar, jadi harus ada akibatnya. Tapi kita selalu memberikan saja contoh-contoh supaya kita sadar bahwa sebenarnya persepuluhan itu adalah miliknya Tuhan sepenuhnya, bukan milik manusia. Jadi saya mau katakan, jangan pernah lupakan Tuhan di dalam persepuluhanmu. Ada haleluya? Jangan pernah lupakan Tuhan. Tuhan tidak perlu uangmu, iya, tapi Tuhan perlu komitmenmu bersekutu dengan Tuhan. Karena ketika kita berjanji, kita tidak boleh mengingkari. Janji sama manusia kita bisa ingkari. Janji sama Tuhan, saudara bisa ingkari? Waktu saudara menikah, ya nanti mungkin di sini ada pemuda yang baru mau menikah, nanti saya nggak tahu, ya kan? Berdasarkan pengalaman
saya dan pengalaman semua, bukan hanya hamba-hamba Tuhan, pengalaman jemaat. Waktu saudara sudah mulai menikah, ya, bukan perpuluhan ini. Saudara tahu, saya juga mengajar baik Joe, Mia maupun jemaat yang lain yang pernah menikah di sini. Saudara bukan hanya memberikan persepuluhan. Saudara tahu apa? Harus memberikan buah sulung apa buah tulung? Buah sulung. Berapa Pak isinya buah sulung? Seluruh penghasilanmu per 1 bulan itu. Ada di Alkitab. 1 bulan, tidak main-main. Pak, minggu depan saya nggak bisa nggak punya uang lagi Pak. Berikan untuk Tuhan, bukan untuk gereja ya. Untuk gereja, untuk Tuhan, ya berikan. Nanti saudara akan lihat dalam perjalanan hidupmu. Saya sudah 30 tahun, jalan 31 tahun. Benar nggak, Mam? 31 tahun kan hampir kita. Waduh, dia lupa. Gawat. Kalau orang mikir itu berarti dia lupa. Mestinya kan 30 tahun. Oh salah, 31 tahun. Nah misalnya itu 30. Hati-hati. 30 tahun dalam perjalanan hidup saya. Banyak tantangan, rintangan. Banyak kesulitan. Banyak defisit. Anggaran kalau kata pemerintah. Defisit anggaran banyak. Tapi dalam perjalanan itu Tuhan selalu tolong. Ada amin saudara. Nggak pernah sekalipun kita ditinggalkan. Bukan karena kehebatan, kuat, gagah, perkasa saya, bukan karena kepintaran saya, tapi karena Tuhan yang mau memberikan itu semua. Ada amin saudara. Tapi ingat baik-baik, saya tidak menghakimi, tidak ini. Saudara akan buktikan itu sendiri. Kalau saudara bilang saya tidak perlu Pak memberikan buah sulung, monggo. Hidup ini adalah pilihan. Amin. Hidup ini adalah pilihan. Saudara memilih itu, ya, dengan segala konsekuensi dan resiko di dalam rumah tangga saudara. Ada haleluya? Ada yang lupa di sini bayar buah sulung? Ya, saudara, kalau kelupaan, Pak, saya sudah nikah 10 tahun. Gimana nih Pak bayar buah sulung? Bayar buah sulungmu waktu engkau pertama kali menikah. Berapa gajimu saat itu, bayar lunas. Jangan pernah lupakan. Hati-hati saudara. Karena Tuhan tidak pernah melupakan hal itu. Dan Tuhan bukan dia menunggu, tetapi ini adalah rule of game-nya Tuhan. Kita nggak bisa melakukan itu, tidak apa-apa. Balik lagi, saudara bilang, tidak Pak, saya tidak mau bayar perpuluhan. Apa itu perpuluhan? Buat enakan ke gereja, pendetanya kaya, enak-enak dia hidup, makan perpuluhan. Saudara nggak usah pikirin itu pendeta mau kaya kayak, mau miskin kayak, mau setengah kaya kayak, mau punya pesawat jet kayak, mau punya pesawat pribadi kayak, nggak usah kita pikirin. Yang kita pikirin adalah bagaimana kewajiban kita untuk bisa memberikan persepuluhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Itu kewajiban kita untuk kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara tidak mau memberikan, tidak apa-apa. Tuhan menagih, tidak. Tuhan bukan debt collector. Ada haleluya. Dia tidak akan tagih. Kamu udah berapa bulan ya nggak bayar bulan? Enggak. Tapi ingat baik-baik. Kalau Tuhan ya membiarkan itu terjadi dan engkau masih senang-senang, wah itu yang bahaya saudara. Pak, saya nggak bayar perpuluhan, gaji saya tetap naik kok Pak di kerjaan. Puji Tuhan, praise the Lord. Pak, saya kan begini, puji Tuhan. Saya juga nggak sakit kok Pak, puji Tuhan. Nanti 20 tahun sekali lagi sakit kanker. We don't know. Kita nggak pernah tahu. Tidak boleh menghakimi, tetapi kita harus jaga-jaga. Be careful. Karena saya tidak pernah mau diktatif atau mau mengajar dan mengajaran itu harus terjadi. Maksudnya, wah kalau engkau nggak bayar perpuluhan, maka engkau dikutuk. No. Saya bukan pendeta yang tipe kalau kayak begitu. Saya hanya memberitahukan agar kita semua boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan. Itu yang paling penting. Berkenan di hadapan Tuhan. Katakan kiri kananmu, tos dulu. Berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Itu jauh lebih penting dari segala-galanya dalam kehidupanmu. Persepuluhan itu tentang perkenanan Tuhan.
nanti besok kalau begitu Bu, nggak apa-apa Bu, relain aja. Bukan besok taunya, Pak Thompson ke rumah yuk, kasih sertifikat ruko. Haleluya. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Ini bisa kejadian loh. Tapi ingat, kalau sudah diserahkan, jangan lupa kasih gereja. Haleluya. Kasih gereja persepuluhannya, Pak. Yuk kita lanjutkan. Yang terakhir dan yang ketiga dari Abraham. Abraham itu tidak pernah egois. Dia rela berkorban untuk Lot. Bayangin saudara, dia sudah dikhianati, tetapi dia masih menolong Abraham, masih menolong Lot untuk berperang. Waktu Lot ditawan, dia masih bebasin Lot loh. Dahsyat, luar biasa. Nah sekarang kita lihat dari Lot. Abraham selesai. Kita lihat Lot nih saudara. Lot ini orang yang egois. Kitab Kejadian 13 ayat 10 sampai 12. Yuk kita bahas ini lebih cepat. Sebentar lagi waktu sudah menunjukkan pukul 11.30. Kampung Tengah sudah berteriak-teriak. Saudara, kasih makan dulu apanya saudara? Coba kasih makan apa dulu? Kasih makan apa? Roh. Jiwa perlu makan? Perlu. Kapan-kapan. Yuk, Kejadian pasal 13 ayat 10 sampai 12. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Oh, saudara lihat. Lot nih udah langsung lihat, waduh, ini tanah subur nih. Seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Mesir waktu itu subur. Karena itu kenapa Israel itu kelaparan? Karena kekeringan. Tapi Mesir dia tidak kekeringan saudara. Dia subur tanahnya. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Lalu Abraham menetap di tanah mana saudara? Kanaan. Dia tetap di tanah Kanaan. Dia tidak kemana-mana. Tetapi Lot menetap di kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Ini artinya siapa yang egois? Lot. Orang yang egois itu selalu nggak mau mengalah. Ada haleluya. Ya, ciri khas orang yang egois itu dia selalu nggak mau mengalah sama orang. Sekalipun dia salah. Ada amin? Nggak pernah mau ngalah. Dan selalu menyalahkan orang lain. Tuh, orang egois. Coba tengok dulu kiri kananmu, tengok dulu suamimu, tengok dulu istrimu, tengok dulu anak-anakmu. Dia egois nggak? Kalau dia nggak mau ngalah, dia selalu nyalakan orang lain. Dan yang paling bahayanya, orang egois ini, dia tidak pernah mau menerima masukan dari orang lain. Karena itu paling penting masukan dari orang lain. Orang yang egoisnya tinggi juga tidak pernah mau mengucapkan kata maaf Pak, maaf Bu, maaf, nggak pernah mau. Kata tolong pun nggak pernah. Walaupun dia sama anak ya, saudara harus tetap mengucapkan tolong. Saudara tanya sama anak-anak saya 3, nggak pernah saya kalau nyuruh nggak pernah mengucapkan kata tidak tolong. Coba tanya, baik peruler maupun WhatsApp chatting. Terus di ujungnya siapapun itu saya selalu ucapkan sama anak-anak saya nih, ada buktinya tiga gerombolan ini ya kan, ada buktinya. 3 ini selalu saya ucapkan kata terima kasih atau thanks. Sama mantu saya juga sama. Ya. Jadi saudara harus bisa seperti itu. Saudara ingat baik-baik, saudara pergi ke mall, ke toilet mall, saudara sering pergi. Saya tuh sering banget di Kokas, ya kan? Karena kantor saya di Kokas. Kalau saya masuk nih, itu yang namanya, bukan cuma saya, orang-orang lain juga sama. Pas saya, pagi Pak, siang Pak, Pak Thompson pernah dengar gitu kan? Kita gimana? Itu 90% orang nyelonong aja. Nah, lu tugas lu kan, selamat pagi, selamat siang. Saya tidak pernah lupa. Pagi gitu, sama satpam rumah saya, satpam pos satpam, Pak Kurniawan pagi gitu. Nggak tahu yang lain ya, istri saya segala macam saya gak tahu lah gitu kan. Kenapa saudara? Itu yang namanya satpam, orang-orang yang bekerja keras itu, dia hanya butuh pengakuan, dia hanya butuh dari kita. Saya sering kali mau menangis saudara. Hebat ya, luar biasa. Ini orang lebih hebat daripada pendeta. Dia mau mengucapkan terima kasih, walaupun dia nggak dikasih.
saudara jangan sangka harus dikasih uang, bukan. Kalau saudara kasih uang ya terserah gitu kan, saya kadang-kadang kasih. Tapi dia butuh rasa dihargain. Kalau kita bisa menghargai orang itu luar biasa, saudara. Dia tidak akan pernah lupakan kita dimanapun kita berada. Sekali waktu, ya, saya pernah menemui itu waktu saya di toilet di Casablanca mall, itu saya ke PP, orangnya sama. Dia terkesan, dia bilang, bapak baik, katanya. Oh, bapak baik. Itu selalu bicara, bapak baik. Oh iya pak, kenapa pak? Bapak kan dulu sering di mall Koka. Iya, kenapa? Iya, bapak yang sering menjawab saya pak. Oh gitu ya, puji Tuhan, dia bilang gini-gini. Kerja terus ya yang baik. Dan saudara harus kasih satu reward buat dia. Apa rewardnya saudara? Dek, mas, toiletnya bersih loh. Wah, dia senangnya minta ampun, saudara. Saudara nggak perlu kasih uang, nggak perlu kasih apa, penghargaan itu lebih. Itulah orang-orang yang tidak egois. Jangan saudara itu bos-bos segala macam gitu ya. Bahkan bos-bos saudara, abang-abang gitu kan, di mall, di PP, sok-sokan keren gitu, nyisir lah ini gitu di mall. Udah selesai, udah berantakan. Terus ya pagi gitu, boro-boro di salam, saya cuma liatin aja. Ya saya nggak mungkin dong, lu selamat pagi, nggak mungkin kan. Tapi dari situ saudara bisa melihat apakah saudara orangnya egois dari hal-hal yang kecil, sekecil-kecilnya saudara. Di mall juga sama, saudara sering nggak dibukain pintu? Kemarin waktu saya ke Karawang sama Ibu Gembala, jalan-jalan naik bus gratis sampai ke Villa Gio. Itu kan selalu dibukain pintu kan dari Mall Kelapa Gading 3 kan, bukain. Makasih Pak, gitu kan. Selalu kita harus kasih penghargaan buat mereka. Agar apa saudara? Agar bukan karena kita, jangan sampai saudara sangka gini, karena saya pakaiannya jelek ini nggak pernah dibilang terima kasih. Enggak, mereka pasti ucapin terima kasih kepada semua orang. Jadi itulah kita di gereja, di tempat lain. Kalau bisa, mau saudara tua kayak mau saudara muda kayak, ya, jangan lupa kasih salam terlebih dahulu sama orang lain. Yang percaya katakan amin. Jangan begini aja muka, udah kayak pepaya busuk, ya kan? Salam, luar biasa. Nih contoh Bapak almarhum Pendeta Yakub Nahua itu luar biasa sifat itunya ya. Saya nggak bilang semuanya jadi perfect, tapi sifat itunya wah, di mama pun salam, sampai di toilet pun saudara. Kalau saya lagi rapat sidang majelis daerah atau sidang rapat sinode penuh ya, bentar lagi ada rapat sinode penuh MD, itu saya ketemu di di Wisma Kinasih, bukan di ini, beliau masih hidup di Taman Safari. Kita ada rapat di Taman Safari, saya lagi kencing masuk ke dalam gitu kan, ada si Eras juga, Eras Susabdono sebelakangnya. Nah ini Om Yakub nih gitu kan. Saya lagi kencing, dia mau salamin aja saudara. Tunggu dulu Om, saya bilang, aduh si Om. Terus saya bilang, bentar Om. Oh iya, saya lupa kan, ya kencing dulu. Baru setelah itu cuci tangan, saya tungguin kan, hormatin sama orang tua. Om, ya, mana kabar Bapak Buah? Dia selalu manggilnya Bapak Buah karena dia tahu saya sudah punya pengembalaan. Kalau belum pengembalaan, dia sebut kita bos. Gimana bos katanya, tapi kalau udah punya jadi gembala, Bapak Buah. Gimana Bapak Buah? Dimanapun dia nggak pernah lupa. Dia mau pergi ke Ambon ketemu saya nggak sengaja di toko buah, Bapak Buah. Dan luar biasa saudara, dia selalu lari-lari nyalamin saya dulu. Waduh, itu benar-benar. Waktu saya di rumah sakit, waktu saya mau di CT scan tuh beberapa tahun yang lalu, dia lagi mau nengok majelisnya, lagi sakit juga. Saya lagi duduk aja gitu santai di dekat kantin. Tiba-tiba Om Yakub sama beberapa orang datang. Dia nyamperin saya kayak orang lari-lari. Mana Bapak Bu? Waduh, saya kaget setengah mati. Saya lagi bengong-bengong. Om Yakub, Om. Luar biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara, mau nggak nyalamin orang terlebih dahulu mulai hari ini? Ayo dong, salam dulu kiri kanan. Jangan begitu, jangan salam. Coba kalau saudara, ya, sorry. Coba nih hari ini kalau saudara ya, siapa nih? Saya bawa angpau. Ya, kira-kira saudara nyalaminya beda nggak? Saya kasih nih angpau 100.000, 200.000 di tangan. Salamin dulu ya, lari-lari salam.
Tapi kalau kosong, boro-boro saudara ya kan. Ayah nih gitu kan. Jadi selalu ada kata di dan me. Kalau orang yang egois selalu maunya di terus. Mau dibukakan pintu, mau disalami, mau dimaafkan. Tapi kalau orang yang tidak egois, dia mau membukakan pintu, dia mau memberikan salam, dia mau memberikan maaf. Kata di dan me itu hati-hati ya Bapak Ibu Saudara. Tapi orang egois tidak suka sama orang egois. Ada haleluya. Begitu juga dengan orang pelit. Orang pelit tidak suka sama orang pelit. Ada amin? Amin Bu Seni? Orang pelit tidak suka sama orang pelit. Tuh kan, nah itu komplain. Justru kalau Ibu Sieni namanya dipanggil terus, berarti Ibu Sieni namanya lagi terdaftar di surga. Mungkin sebentar lagi tunggu panggilan. Gitu. Sudah terdaftar itu, ya kan? Nah, jadi mesti semangat Bu Sieni. Jadi orang egois itu nggak seneng sama orang egois, ya. Orang egois senangnya sama orang nggak egois. Orang pelit senangnya sama orang royal. Orang pelit nggak seneng sama orang pelit. Ih pelit lu gitu. Padahal dia sendiri pelit. Jadi kalau saudara dibilang pelit, nah itu tandanya saudara juga pelit saudara. Ada haleluya. Nah saudara, akibat dari sifat mereka semua ini, Abraham diberkati, Lot menderita, ya. Abraham diberkati dan ada yang luar biasa. Saya bilang begini, saya tidak bilang begini saudara, wah gara-gara saudara tidak melakukan perintah Tuhan segala macam ujungnya saudara diberkati. Tidak, karena banyak sekali orang yang benar itu menderita, orang yang tidak benar tidak menderita. Ya apa ya saudara? Yang tadi saya bilang, saya hanya mengingatkan bahwa bagian ini adalah suatu bagian yang bersifat deskriptif, menggambarkan apa yang terjadi, tapi kita tidak bisa menyimpulkan, nggak boleh menggambarkan apa yang terjadi, tidak boleh menyimpulkan. Tidak bisa kita bilang begini, tuh lihat kan, bapaknya nggak pernah ke gereja, ibunya nongkrong di warung terus, lihat tuh anak-anaknya jadi rampok segala macam. Belum tentu. Kalau dia bilang, wah itu begitu, tapi anak saya menteri kok, menteri yang korupsi. Anak saya presiden kok, presiden amburadul gitu kan, seperti kemarin ya. Jadi ya itu yang kita bilang, kita tidak bisa mendiktatif, tidak bisa mengambil kesimpulan. Kita hanya bisa belajar menggambarkan apa yang terjadi. Yang terjadi adalah Abraham diberkati Tuhan. Dan ada satu yang terakhir sebelum kita tutup firman Tuhan hari ini. Kalau orang selalu menanyakan janjinya sama Tuhan, ya apa ya? Kita ini orang-orang yang selalu luar biasa soknya, luar biasa sama Tuhan tuh, Tuhan dianggap main-main. Tuhan, saya udah bayar perpuluhan. Tuhan, saya sudah ke gereja. Tuhan, mana janjimu? Suka nggak saudara berdoa begitu? Mana janjimu? Janji-janji aja Tuhan. Hati-hati saudara. Waras saudara bilang begitu sama Tuhan. Tuhan itu bukan asuransi loh. Kita klaim-klaim kalau asuransi mobil kita ketabrak kita bisa klaim, sama Tuhan nggak bisa begitu saudara. Ya, jangan anggap Tuhan itu perusahaan asuransi, beda. Yang saya mau katakan begini, Bapak Ibu Saudara, buat kita semua nih hari ini, ingat baik-baik. Memang saudara pasti akan diberkati Tuhan menurut ukuran Tuhan, menderita menurut ukuran Tuhan. Abraham diberkati Tuhan karena Tuhan seringkali menyatakan janjinya sama, bukan sekali, lebih dari 3 kali. Abraham sudah tidak percaya karena sudah umur 99 tahun. Mana Tuhan, anak nggak dapat. Tapi Tuhan selalu berbicara sama dia dan dia mendengar suara Tuhan. Kalau saudara dalam perjalanan kehidupan saudara hari-hari ini kelihatannya saudara, aduh nggak ada ya, proyek gagal lagi, ini kok gagal, kok ini gagal, kok itu gagal, kok itu gagal. Karena kenapa saudara tidak pernah berbicara sama Tuhan? Tuhan pasti akan berbicara, oke ini gagal, ini enggak, ini gagal, ini enggak. Dia pasti kasih tahu saudara. Abraham dikasih tahu terus-menerus sama Tuhan kita saudara, Allah yang luar biasa. Dia memberikan janjinya. Hebat nggak, luar biasa nggak saudara? Tuhan bisa berbicara dan selalu menyatakan janjinya. Nggak ada satu makhluk pun di dunia ini seperti Abraham yang selalu dinyatakan janjinya. Ada haleluya?
Saudara mau seperti Abraham? Tirulah kehidupannya. Tapi jangan diktatif. Jangan hal ini saudara pakai untuk mengajar. Wah, hati-hati. Itu berbahaya sekali. Wah, kita selalu sering mengambil kesimpulan menurut tolok ukurnya kita. Kenapa saya bilang Tuhan senang sama Abraham? Karena dia berbicara sama Abraham. Tuhan tidak pernah berbicara sama Lot satu kali pun. Poinnya hanya di situ. Kalau saudara berkenan sama Tuhan, dia mau berbicara sama engkau. Ada amin? Kalau saudara suka sama orang, saudara mau nggak berbicara? Bapak ibu saudara mau nggak? Halo, Ibu Tina. Kalau suka sama orang, gimana Bu Tina? Senyumnya lain kan? Kalau mau Pak Jupan, senyumnya lain kan? Kalau Bu Tina senyum sama Pak siapa ya di sini ya? Pak Yono, lain nggak senyumnya? Sama Pak Jupan. Bukan masalah tuanya loh, bukan, ya kan? Karena kenapa? Punya sesuatu yang intim sama Tuhan, sama Pak Jupan. Itu yang membedakan kita bisa bisa berhubungan, bisa luar biasa. Itulah Tuhan terhadap kita, saudara. Jadi poin terakhir dari kita di tempat ini adalah saya mau katakan, sekalipun kita hari ini masih menderita, hari ini masih banyak pergumulan, tapi satu hal yang saudara harus tahu, satu hal aja, nggak usah yang lain-lain. Apakah Tuhan senang, Tuhan berkenan sama kita atau tidak? Menurut tolok ukurnya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Itu saja. Soal uang, soal berkat, soal apapun, itu urusan yang lain. Tapi saudara bisa merasakan Tuhan senang sama saya atau enggak, Tuhan nggak berkenan sama saya atau enggak. Itu aja, that's all. Tuhan berkenan sama Abraham, dia tidak berkenan sama Lot. Lot hidupnya akhirnya menderita, bukan karena dia dihukum sama Tuhan. Jangan salah saudara, karena dia sendiri yang memilih jalan hidupnya, sehingga dia nyungsruk, sehingga senyungsuk-nyungsuknya dari kota Sodom. Itu pun terakhir, nanti lanjutannya dia masih diselamatkan sama Abram, saudara, waktu kota Sodom dan Gomora. Saya mau katakan hari ini, ayo kita teladani kehidupan Abraham. Lakukan kehidupan ini sehingga kita selalu menyenangkan dan mengenankan hati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa sebentar untuk kebenaran firman Tuhan, dan sementara kita habis ini akan jalani atau melakukan prosesi perjamuan kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan sudah mengajar kami Tuhan. Tuhan sudah memberikan gambaran yang jelas tentang kehidupan Abraham dan Lot Tuhan. Ya Tuhanku, ya Allahku, biarlah kami belajar dari kehidupan mereka ini Tuhan, sehingga kami tidak salah jalan dalam kehidupan kami, dan biarlah kami boleh selalu menyenangkan dan mengenankan hati Tuhan. Amin.